Shalom, selamat berjumpa kembali lewat channel Gema Misi Kasih ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, baik teman-teman di Makau, juga teman-teman di Hong Kong yang masih beribadah dari rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari masing-masing kita di tempat mengambil saat teduh sejenak. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mempersembahkan tubuh dan jiwa kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam ibadah kita hari ini dengan fotum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan jadi dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan untuk kasih-Nya, untuk pertolongannya dalam hidup kita. Suka duka kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita naikkan pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku.
Sungguh kasih Tuhan itu ajaib bagi kita. Kasih yang tak terselami, kasih yang tidak dapat kita ukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Itulah kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita teruskan pujian kita ini. Kita katakan, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau bermazmur bagi Tuhan, dan kita mau membacanya dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat kelima. Mari kita sama-sama membacanya. Pujilah Allah dalam baitnya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu,
kita mau menyembah Tuhan karena hanya Dialah yang layak kita sembah. Hanya Dialah yang layak kita tinggikan, kita agungkan, dan kita muliakan. Karena Dia ajaib, sehingga apa yang Dia perbuat bagi kita tidak dapat menghitungnya. Kita hanya mampu bersyukur dan bersyukur. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian penyembahan kita ini. Kita mau katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan selalu menolongku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Puji Tuhan, kita kembali lagi dipertemukan oleh Tuhan
dalam ibadah pada hari ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu lagi untuk hari ini, kesempatan di mana kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan merenungkan akan bagian firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang melihat akan ibadah kami, Engkau memberkatinya, dan Engkau kiranya berbicara kepada kami untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman-Nya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai khotbah saya ini dengan menyampaikan satu cerita. Kisah ini adalah kisah seorang wanita pelayan. Pada hari yang sangat spesial, pada hari ulang tahunnya, wanita ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di hari bahagia ini aku ingin Engkau berbicara secara khusus kepadaku. Sebagaimana biasa, bersama dengan suaminya pada pagi hari, dia menaikkan puji-pujian, dia berdoa untuk mendengar firman Tuhan, dan bersama-sama membaca dan men-sharingkan firman Tuhan serta menaikkan doa syafaat. Ketika dia membuka renungan pada hari itu, alamat ayat yang ditunjukkan adalah Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ketika dia mendengar suaminya membaca lebih dahulu ayat 1 dan 2 dan mereka bergantian, dia cukup tersentuh ketika mendengar suaminya membaca. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itulah ayat 2 bagian A. Setelah membaca seluruh ayat yang ditunjukkan, mereka sharing dari ayat-ayat itu sebagaimana biasanya. Dan wanita ini merasa ada sesuatu yang sangat memberkatinya dengan bagian firman Tuhan pada hari itu. Mungkin suaminya tidak terpikir apa yang menyentuh hati wanita ini. Di akhir persekutuan itu dia berkata kepada suaminya, "Saya akan ambil waktu untuk merenungkan ayat-ayat ini lagi." Dan setelah dia mengambil waktu lagi untuk merenungkan ayat-ayat itu, dia mencoba menggali untuk lebih memahami. Wanita itu mencatat beberapa hal dan menguraikannya. Dan saat ini saya akan sampaikan catatannya untuk kita sekalian. Yang pertama, dia mencatat
kehidupan penulis sebagai saksi dan tulisan sebagai kesaksian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tradisi Yahudi menyebutkan bahwa Salomo sebagai penulis, menunjuk pada beberapa ayat, baik dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 12 sebagai anak Daud, juga sebagai penggubah banyak Amsal dalam pasal 12 ayat 9. Juga disebutkan kerajaannya dikenal karena kekayaan dan kemuliaannya dalam pasal 2 ayat 4 sampai ayat 9. Semua itu memang sesuai dengan cerita tentang Salomo di dalam sebagaimana disebutkan dalam Alkitab. Salomo menulis diperkirakan dalam usia tengah baya, di mana dia telah mengalami banyak hal. Dia telah mengalami bagaimana menikmati kekayaan, harta, kuasa, kehormatan, ketenaran, kesenangan duniawi. Tetapi kalau kita melihat pada tulisan ini, justru dia menyatakan bahwa semua itu hanyalah kesia-siaan. Tentu dia tidak hanya melihat pada dirinya, tetapi pada kenyataan hidup manusia di muka bumi ini. Tentu tulisan yang ada nada penyesalan ini juga sangat menjadi kesaksian. Dia menulis sebelum dia meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dia punya tujuan yang besar untuk menyaksikan semua hal yang telah dia tulis. Menyebutkan segala kemegahan dunia sebagai kesia-siaan. Yaitu agar manusia tidak bersandar atau tidak memaknai hidup hanya dengan melihat pada harta benda atau pencapaian ambisi-ambisi pribadi lainnya. Tetapi agar manusia sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita melihat di sini bahwa tulisan ini adalah bentuk kesaksian atau bentuk pernyataan ketika orang dalam segala kemewahan, dalam segala kemegahan, dalam segala usaha, dalam segala perjuangan dilakukan di luar Tuhan, dilakukan di luar kehendak Tuhan, atau dengan kekuatan diri sendiri, atau dengan mengikuti keinginan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tujuan dari penulisan ini adalah agar manusia mengerti arti hidup yang sesungguhnya, tidak menikmati sesuatu yang akhirnya hanya sia-sia. Catatan yang kedua adalah segala sesuatu yang bernilai sementara. Segala sesuatu yang bernilai sementara. Dikatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu yang bernilai sementara itu ada waktunya. Ada waktunya. Untuk segala apapun di bawah kolong langit ini dikatakan ada waktunya. Apa artinya? Memang di sini menyebutkan segala sesuatu apapun di bawah kolong langit ini. Ya, tadi saya telah menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan, yang dicapai, yang dinikmati di luar Tuhan, itulah sesuatu yang akhirnya menjadi sia-sia. Manusia tidak menikmati, manusia tidak mengerti arti hidup yang sesungguhnya, dan tidak bisa memaknai akan kehidupannya
sekalipun mungkin dalam kondisi yang baik, seperti kemewahan, segala harta yang dimiliki, atau kesehatan, kekuatan, jabatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Segala sesuatu ada waktunya. Artinya adalah semua pengalaman itu hanyalah sementara, atau terjadi hanya pada waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan tidak ada pengulangan peristiwa yang sama. Segala sesuatu ada waktunya. Juga berbicara tentang batas waktu. Yang menarik di sini yang disebutkan adalah hal yang baik, tetapi juga hal yang tidak baik atau hal yang jahat. Semua dikatakan ada waktunya. Ada waktunya. Hal-hal yang disebutkan, kalau saya merenungkan dalam Pengkhotbah pasal 3 dalam bacaan kita ini, hal-hal yang disebutkan itu mencakup kesempatan hidup yang hanya sekali, yaitu lahir sampai mati. Hanya satu kali. Walaupun mungkin waktunya panjang, tetapi dalam arti bahwa sesudah orang masa kanak-kanak, dia menanjak pemuda, dia tidak bisa kembali kepada kanak-kanak. Atau sebaliknya, pemuda sudah menjadi tua, tidak bisa kembali kepada muda. Itulah dalam arti terjadi sekali dan tidak akan ada pengulangan. Dan juga kepuasan kerja. Jadi mencakup kesempatan hidup, mencakup kepuasan kerja, itu disebutkan dalam ayat 2 dan ayat 3. Juga mencakup kondisi jiwa manusia dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Ada orang yang muda, perkasa, tapi akhirnya akan menjadi tua. Ada yang meratap, namun hanya sesaat akan juga mengalami tertawa. Ada yang mengasihi, ada juga yang membenci. Ini adalah sikap di luar Tuhan. Tentu Tuhan tidak mengizinkan kita membenci. Tetapi orang yang belum di dalam Tuhan tidak bisa dituntut untuk mengasihi. Sehingga kita melihat Salomo di sini membukakan kenyataan hidup yang dialami oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Yang akhirnya dia katakan semuanya sia-sia. Semua itu merupakan kenyataan yang menyangkut aktivitas dan kebutuhan hidup manusia. Harus kita sadari bahwa semua kondisi itu, semua situasi itu hanya sementara dan dapat berubah. Bapak Ibu, semua hal yang baik yang dialami manusia, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan, semua itu sementara dan bisa berubah. Itulah sebabnya manusia perlu mencari arti dari hidupnya, dan hanya akan menemukannya apabila dia mengenal Tuhan dan mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia masuk dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam segala berkat, di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan dia alami. Begitu pula dengan semua hal yang buruk. Itu semua adalah pengalaman yang sementara, dan semua bisa diubah menjadi baik. Disebutkan bahkan ada saat membunuh, ada saat menyembuhkan. Begitu banyak kesaksian manusia yang tadinya hidup sia-sia, bahkan punya pengalaman membunuh, akhirnya mengalami pengampunan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, mendapat kasih anugerah keselamatan.
Dan akhirnya dia menjadi pemberita kasih karunia Tuhan. Dia menjadi pelayan Tuhan. Meratap bisa menjadi tertawa. Perang bisa menjadi damai. Karena itu hal yang buruk pun adalah pengalaman yang sementara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh semua itu mengajarkan kepada kita bahwa di luar Tuhan tidak ada kepuasan. Di luar Tuhan manusia tidak bisa mengerti arti hidup. Hanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan tidak akan pernah ada kepuasan. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita sedang dalam keadaan baik, atau istilahnya sedang mujur, jangan menjadi sombong. Jangan salah menggunakan hidup. Jangan menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Gunakanlah itu untuk hidup mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Karena disitulah arti hidup. Disitulah sukacita kita. Disitulah kepuasan manusia. Tetapi apabila mungkin kita merasa tabiat kita busuk, atau kita menghadapi orang yang jahat, atau bila kita saat ini sedang meratap, sedang dalam tanda kutip sial, ya, ingatlah bahwa itu pun hanya sementara. Dan itu akan bisa diubah kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mendapatkan akan kasih Tuhan. Kita mendapatkan karunia Tuhan, tuntunan Tuhan. Sehingga segala yang buruk diubahkan menjadi baik. Apapun yang kita alami adalah sementara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari tulisan Salomo ini bahwa kenyataan hidup manusia ada yang senang, ada yang baik, ada yang tidak baik, atau dalam kondisi yang tidak nyaman. Dalam kesemuanya itu hanya sementara. Kalau dua-duanya itu di luar Tuhan, dua-duanya juga akan sia-sia. Tetapi bila manusia dalam keadaan baik mengenal Tuhan, maka dia akan dapat memaknai hal-hal yang baik itu untuk hidup bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan apabila dia ada dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang jahat, dia pun bisa mengalami perubahan apabila dia datang kepada Tuhan dan mengalami jamahan, mengalami akan kasih karunia Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan situasi hidupnya. Yang catatan yang ketiga adalah hal-hal yang bernilai kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita memikirkan hal-hal yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat ini? Adakah kita memikirkan hal-hal yang tidak digolongkan dalam segala sesuatu yang bernilai sementara, atau segala sesuatu yang ada waktunya? Itulah hal-hal yang tidak ada batasnya. Tentu kita bertanya, hal-hal apa itu? Hal-hal apa yang tidak ada batasnya? Hal-hal apa yang tidak bernilai sementara? Yang pertama, kita melihat itulah hal bersyukur. Hal bersyukur.
hal berdoa, hal beribadah, hal melayani. Adakah kita melihat catatan bahwa bersyukur itu ada batasnya, berdoa itu ada batasnya, beribadah itu ada batasnya, melayani itu hanya sementara? Tidak ada. Itulah hal-hal yang bernilai kekal. Bersyukur atau memuji Tuhan disebutkan di dalam Mazmur pasal 45 ayat yang ke-18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan memang adalah kehendak Tuhan untuk kita manusia bersyukur dan selalu bersyukur. Kalau dikatakan selalu bersyukur, itu bukan hanya hari ini saya dari pagi sampai malam saya bersyukur, tidak ada mengeluh. Tetapi bersyukur senantiasa, hari ini, besok, minggu ini, minggu depan, tahun ini, tahun depan. Masih muda sampai tua, bahkan dari hidup sampai mati. Bersyukur. Bahkan disebutkan di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11. Dikatakan bersyukur sambil membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Bersyukur senantiasa. Lalu berdoa. Berdoa disebutkan di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu. Setiap waktu. Kapan itu? Tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Disebutkan juga di dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Di sana dikatakan Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menyatakan melalui perumpamaan untuk mengatakan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan ibadah? Ibadah yang sangat menjadi teladan adalah keputusan Yosua. Di dalam Yosua pasal 24 ayat ke-15 menyebutkan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan ini bukan hanya pada saat minggu pertama dia ambil keputusan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya pada saat tahun pertama dia percaya kepada Tuhan. Tetapi adalah keputusannya untuk percayanya dan ibadahnya setiap saat kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, di sana menyebutkan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang disuruh melatih beribadah untuk apa? Namanya satu latihan adalah untuk dilakukan terus-menerus, supaya manusia terlatih. Melakukan ibadah sudah bukan hal yang aneh lagi. Melakukan ibadah bukan sesuatu yang baru lagi. Sudah terlatih, sudah terbiasa
hidup beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan melayani? Hal yang menarik tentang melayani. Saya membacakan dari Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Siapa mereka yang melayani itu? Itulah dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang bernilai kekal, itulah salah satunya melayani. Melayani dengan cara apa? Diutus untuk menyampaikan kabar baik. Dengan mencucurkan air mata, melewati banyak cobaan, bahkan mau dibunuh. Melayani dengan cara apa? Disebutkan dalam Lukas pasal 8 ayat yang ketiga, melayani dengan kekayaannya. Para wanita yang telah dibebaskan dari kuasa gelap itu mengikut Dia, melayani dengan kekayaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani dengan cara apa lagi? Itulah melayani di tempat kudus. Melayani di tempat kudusnya. Melayani yang lapar, orang asing, orang telanjang, yang sakit, yang dalam penjara. Yang Yesus katakan, seperti melayani aku. Semua itu adalah kondisi orang-orang yang membutuhkan kasih Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal ini kita mau belajar. Yang pertama, bahwa tulisan di dalam kitab Pengkhotbah adalah kesaksian dan pengajaran tentang arti hidup dan rahasia kebahagiaan hidup, agar hidup tidak menjadi sia-sia, tetapi agar hidup kita bermakna. Yang kedua, segala sesuatu yang bernilai sementara. Dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan itulah segala sesuatu yang dinikmati manusia di luar Tuhan, di luar berkat Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah segala sesuatu yang bernilai kekal. Bapak, Ibu, untuk segala sesuatu yang bernilai kekal, tidak dikatakan ada batasnya. Dan itulah sesungguhnya arti hidup kita. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Bersyukur senantiasa, berdoa tidak jemu-jemu, beribadah seumur hidup kita, melayani Tuhan dengan berbagai macam cara, melayani Dia. Firman Tuhan telah disampaikan. Keputusan apa yang akan kita ambil? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Tuhan karena kami tahu bahwa kalau kami mengenal Tuhan, itu adalah kasih karunia. Kalau kami dapat bersyukur, dapat beribadah, dapat berdoa, dapat melayani, itu adalah sungguh merupakan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan berkati, supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan dari menikmati dan melakukan hal yang sia-sia, tetapi mengalami bagaimana menerima Yesus Kristus yang memperbarui hidup, yang menjadikan hidup kami berarti. Berkatilah Tuhan semua yang telah mendengar firman-Mu. Berkati semua pemberitaan firman-Mu.
semua berita yang bernilai kekal, semua berita yang disampaikan yang dapat mengubahkan hidup manusia yang percaya kepadamu, kiranya Engkau sungguh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Amin. Dan tiba saatnya juga kita mau memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita, dan kita akan iringi dengan pujian, sekaligus pujian ini juga akan menjadi pujian penutup pada ibadah kita saat ini. Satu hal yang kita percaya, bahwa apapun yang akan kita hadapi ke depan, jangan kita khawatir, sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang, tangan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita mengangkat pujian. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam doa kita di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan berbagai persoalan. Kekuatan kita orang percaya ialah doa. Oleh karena itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah menjadi berkat bagi setiap kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan setiap bagian firman-Mu yang telah kami terima dan pelajari pada hari ini. Berkati kami, saat ini kami ingin berdoa bagi pekerjaan Tuhan, khususnya pekerjaan Tuhan melalui YPP yang ada di Australia, Darwin. Kami doakan untuk keluarga Salomo Bangun. Kami doakan supaya Tuhan berkati keluarga ini dalam pelayanan mereka di antara jiwa-jiwa yang mereka harus layani di kota Darwin. Berkati kerjasama dengan gereja lokal dan juga pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati wilayah ini, satu daerah di Indonesia yang begitu banyak orang belum percaya dan mau menerima Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan berkati pemerintah daerah di tempat ini dan juga masyarakat yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Terlebih lagi orang-orang percaya yang ada di sana. Kami doakan supaya Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di sana, gereja-gereja lokal. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak untuk Indonesia secara keseluruhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong pemerintah kami dalam usaha menghadapi pandemi yang masih ada terpapar di berbagai tempat. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga tingkat penularan semakin hari semakin berkurang. Dan masyarakat lebih banyak lagi yang dapat sehat kuat dalam menghadapi penyakit ini. Vaksinasi yang semakin digalakan di berbagai daerah, kami doakan supaya Tuhan berkati. Juga keadaan ekonomi, kesehatan, bahkan juga untuk keadaan politik Indonesia, kami doakan saat ini supaya Tuhan berkati. Pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah, kami mohon Tuhan berkati. Suku-suku yang belum terjangkau dengan Injil Yesus Kristus, kami juga berdoa supaya Tuhan tolong melalui gereja-gereja Tuhan yang ada di tiap daerah, mereka dapat menjadi terang Kristus yang bersinar, sehingga lebih banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan, juga lembaga-lembaga pelayanan Kristen, sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Alkitab, bahkan sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, badan-badan misi yang ada di Indonesia. Tuhan berkati jiwa-jiwa baru yang sekarang dibawa kepada Tuhan. Juga Tuhan berkati orang-orang percaya yang menjadi akibat daripada diskriminasi ataupun juga berbagai tantangan yang ada sehingga mereka harus berada dalam tahanan-tahanan. Kami doakan Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk pelayanan gereja kami di Hong Kong, juga pemerintah Hong Kong dengan berbagai situasi yang dihadapi. Kami doakan supaya Tuhan berkati dan Tuhan menolong.
kiranya situasi yang terjadi di Hong Kong saat ini, baik dari segi politik ataupun dari segi COVID-19, kiranya melalui situasi ini, banyak orang Hong Kong boleh mencari Tuhan Yesus. Gereja-gereja Indonesia yang ada di Hong Kong ini dalam berbagai pelayanan yang mereka lakukan, kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan di kota Hong Kong, dan termasuk juga pelayanan kami dengan gereja Tuhan yang ada di Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati pelayanan GMKIH dalam berbagai kegiatannya, dalam aktivitasnya, supaya Tuhan berkati pelayanan setiap minggu untuk di Hong Kong dan di Macau. Kebutuhan pelayanan kami pada bulan ini, kami doakan supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan. Tuhan berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan mereka, Tuhan berkati dengan berkat anugerah-Mu. Israel umat pilihan Tuhan, kami doakan Tuhan memberkati mereka semua, sehingga di dalam usaha PI terhadap umat Israel, supaya lebih banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Yesus. Bangsa ini kami tetap doakan supaya tangan berkat Tuhan ada di atasnya. Kami doakan juga untuk semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka yang tidak hadir ibadah, kami juga doakan Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita kembali pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, akhirnya atas nama GMKIH kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.